Belajar mandiri sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pelatihan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap menjalani hari dengan penuh keoptimisme. Selamat datang di Pelatihan AI, pintar memvisualisasikan data. Bersama saya Nur Aini, Widya Suara Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Sobat Pelatihan, pada materi sebelumnya, Sobat Pelatihan telah menerima materi tentang pengenalan AI dan pra-AI dalam visualisasi data. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan bahas tentang teknik dasar visualisasi data. Are you ready, Sobat Pelatihan? Bagaimana menyelami data-data yang bisa kita create menjadi tampilan yang luar biasa dan menarik. Pada pelatihan kali ini, di akhir nanti Sobat Pelatihan dapat memilih tipe visualisasi yang tepat. Sobat Pelatihan, bayangkan jika kita melihat tampilan data dengan ribuan baris data dalam bentuk tabel. Melelahkan, bukan? Nah, coba bayangkan ketika informasi dalam data tersebut kita sajikan dalam bentuk grafik yang memperlihatkan tren atau pola yang bisa lebih mudah kita pahami. Itulah kehebatan dari visualisasi data. Bisa membuat data yang kompleksitasnya luar biasa rumit memiliki kejelasan yang simpel sehingga mudah dipahami dalam pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan tepat. Itulah mengapa visualisasi data ini menjadi penting, Sobat Pelatihan. Karena tadi bisa membuat pemahaman audiens kita menjadi lebih mudah. Terus tentu saja dengan tampilan data yang berupa tabel yang luar biasa rumit dan banyak, kita bisa permudah dengan menampilkan visualisasi data yang tepat sehingga bisa kelihatan pola, tren, dan outlier. Tentunya juga menghasilkan komunikasi yang efektif di mana visualisasi data yang kita tampilkan bisa memberikan wawasan, informasi kepada audiens kita secara lebih luas dan tentunya dengan cara yang lebih efektif. Dan kaitannya tadi dengan pengambilan keputusan, dengan visualisasi data yang tepat, mudah dipahami, maka untuk pengambilan keputusan tentunya akan menjadi lebih baik, cepat, tepat, dan akurat. Baik Sobat Pelatihan, sebelum nanti Sobat Pelatihan akan disajikan setelah materi ini akan ada aplikasi yang diperkenalkan kepada Sobat Pelatihan dalam menampilkan visualisasi data yang menarik. Kita perlu pahami dulu konsep dasar kaitannya dengan visualisasi data. Yang pertama tentu kaitannya dengan pemahaman data. Ini menjadi sangat penting Sobat Pelatihan, bagaimana pemahaman data ini menjadi konsep dasar yang harus Sobat Pelatihan pahami. Bahwa dalam membuat visualisasi data, kita perlu memahami sifat dan karakteristik dari data. Apakah data tersebut merupakan data yang kategorik, data yang numerik, ordinal, atau data-data yang berupa data yang periode waktu tertentu, time series ya. Nah ini penting untuk kita nanti bisa menghasilkan visualisasi data yang tepat. Setelah kita memahami data, kita lanjutkan dengan tujuan visualisasi. Jadi kita tentukan Sobat Pelatihan, tujuan kita dalam melakukan visualisasi data ini apa, sehingga nanti kita akan memilih jenis visualisasi data yang tepat. Selanjutnya tentu kaitannya dengan target audiens. Ini sangat menentukan visualisasi data kita. Jadi pahami kebutuhan audiens kita. Siapa yang akan kita sasar dengan kita menampilkan visualisasi data kita. Ketika kita memilih tampilan atau visualisasi data kita adalah target audiens kita masyarakat, tentu jangan gunakan bahasa-bahasa yang rumit. Gunakan yang simple, yang mudah dipahami oleh khalayak atau masyarakat umum. Tetapi tentu beda lagi ketika visualisasi data kita ini target audiensnya adalah para peneliti atau pada bidang tertentu. Tentu kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang memang spesial digunakan untuk jabatan atau profesi tersebut. Ini yang penting ya Sobat Pelatihan, mulai dari pemahaman, tujuan visualisasi sampai dengan target audiens. Oke, kita akan lanjutkan untuk selanjutnya. Oke, setelah
tadi kita bicara konsep dasar visualisasi data, nah selanjutnya kita juga perlu pahami kaitannya dengan prinsip-prinsip visualisasi data, Sobat Pelatihan. Tadi kita sudah sampaikan di awal ya, bahwa tujuan kita memvisualisasikan data adalah kita merepresentasikan data ke dalam bentuk yang lebih menarik, baik itu berupa grafik, gambar, atau peta, sehingga mudah dipahami. Nah, ada 4 prinsip Sobat Pelatihan yang perlu Sobat Pelatihan pahami sebelum membuat visualisasi data. Sobat Pelatihan, yang penting adalah kejelasan, bahwa visualisasi data yang kita tampilkan harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh audiens kita. Jadi ini prinsip yang pertama adalah kaitannya dengan prinsip kejelasan. Prinsip yang kedua kaitannya dengan efisiensi, Sobat Pelatihan. Jadi visualisasi data yang kita sajikan itu harus memiliki atau mencapai informasi penting yang ringkas dan padat. Jadi jangan memaksakan informasinya yang terlalu banyak. Kita ingin menampilkan informasi secara detail, tapi bisa jadi itu malah akan menyebabkan kebingungan dari audiens atau pembaca yang melihat data kita. Jadi ini penting sekali. Prinsip yang selanjutnya adalah jangan lupa memperhatikan estetika juga. Kalaupun data yang ditampilkan sudah jelas, efisien, tapi kalau secara tampilan tidak menarik, Sobat Pelatihan tidak mengikuti prinsip-prinsip dari desain visual, di mana ada komposisi warna, kita ada elemennya di dalamnya, juga mungkin ada gunakan font dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Jadi perhatikan juga kaitannya dengan estetika. Nah, selanjutnya interaktivitas. Visualisasi yang interaktif ini memungkinkan pengguna kita untuk melakukan interaksi dan mengeksplor lebih dalam. Nah, nanti pada materi yang selanjutnya, ya, Sobat Pelatihan akan dihantarkan pada aplikasi-aplikasi yang memungkinkan tampilan data kita menjadi lebih interaktif. Kita akan dibantu untuk membuat dashboard visualisasi data yang bisa menampilkan data secara real time. Menarik bukan, Sobat Pelatihan? Jadi tetap stay tune ya di Pelatihan Pintar AI memvisualisasikan data. Kita akan lanjut, Sobat Pelatihan. Nah, ini saya coba tampilkan beberapa jenis data, visualisasi data ya. Saya kira ini sudah banyak Sobat Pelatihan kenal ya. Ini yang umum digunakan ya, Sobat Pelatihan. Jadi mulai dari kita di sini ada bar chart atau diagram batang ya, nih. Terus kita juga ada diagram lingkaran atau pie chart nih ya. Terus juga kita kenal scatter plot. Scatter plot ini seperti ini ya, atau diagram sebar ini. Juga ada histogram. Histogram ini contohnya Sobat Pelatihan saya kira sudah akrab ya. Terus juga ada line chart atau diagram garis ya. Juga ada area chart. Dan saya kira ada bentuk-bentuk juga yang lain. Kita mungkin Sobat Pelatihan tahu kita ada seperti white spider atau word cloud yang akhir-akhir ini banyak digunakan yang bisa menampilkan kata yang paling sering banyak muncul atau dituliskan. Nah itu, tapi ini yang umumnya kita gunakan. Oke, baik Sobat Pelatihan, setelah kita tahu jenis visualisasi data, tentu yang selanjutnya adalah kita mesti pahami karena jenis visualisasi data yang berbeda, untuk peruntukannya juga ada data-data yang berbeda. Tadi di awal sudah disampaikan ada pertama dalam kaitannya dengan pemahaman data. Pemahaman data ini penting dalam rangka kita memilih visualisasi data yang tepat. Sobat Pelatihan ya, Sobat Pelatihan bisa lihat ya. Nah, sekarang kita coba kalau datanya berupa kategori. Sobat Pelatihan bisa tahu ya data-data seperti apa yang berupa kategori. Jadi data-data yang menampilkan kategori atau label. Dan ini biasanya berupa deskriptif bukan angka. Ya, kategori misalkan jenis kelamin, warna gitu ya. Nah, jenis pekerjaan itu kan berupa label atau kategori, tidak berupa numerik atau angka. Nah, data-data yang seperti ini itu visualisasi yang tepatnya adalah berupa diagram batang. Ini diagram batang ya. Atau dia berupa diagram lingkaran seperti ini. Ini tampilan dari data berupa kategori yaitu jenis kelamin. Ini ya, seperti ini tampilannya Sobat Pelatihan. Itu untuk data yang kategori. Tapi kalau datanya berupa data numerik,
Data numerik ini tentu data-data yang berupa angka. Itu dapat diukur. Nah, numerik ini ada dua sobat pelatihan. Jadi data numerik ini ada dua. Ada yang kita kenal dengan nama diskrit. Diskrit ya. Diskrit ini data numerik dia yang berupa bilangan bulat. Ini namanya diskrit. Yang kedua, itu numerik yang berupa kontinu. Oke. Nah, data kontinu ini atau numerik kontinu ini dia memiliki rentang nilai dalam interval tertentu. Jadi kalau diskrit ini seperti jumlah siswa, jumlah buku, jadi yang tidak memungkinkan ada angka desimal di sini. Jadi ini berupa bilangan bulat. Sementara kalau data yang kontinu ini ada rentangnya, ada intervalnya. Jadi contohnya misalkan tinggi badan, berat badan siswa, suhu, waktu yang memungkinkan ada interval. Jadi bisa jadi di kontinu ini berupa angka desimal. Ya, nah visualisasi yang tepat untuk data berupa data numerik ini diagram batang, ya ini diagram batang sobat pelatihan atau di histogram seperti ini. Kalau sobat pelatihan lihat ya, histogram ini kan ada range atau intervalnya ya, nah, seperti ini, ataupun berupa box plot seperti ini. Ya, ini cocok untuk data-data yang numerik ya sobat pelatihan. Ini box plot. Jadi sobat pelatihan bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya data ordinal. Data ordinal ini data yang menunjukkan urutan atau tingkatan. Ya, data ordinal urutan atau tingkatan. Contohnya misalkan tingkat kepuasan. Kita membaginya menjadi 5 tingkatan. Sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas sampai dengan tidak puas misalkan. Nah, itu data ordinal. Jadi berupa data deskriptif atau bisa jadi tingkat kreativitas dari siswa. Nah, ini data ordinal. Nah, data-data yang seperti ini, visualisasi data yang tepatnya adalah kita menggunakan diagram batang ini ya. Ini ataupun diagram batang bertingkat stacked bar chart like this. Seperti ini. Ya, ini diagram batang bertingkat. Ini untuk data ordinal. Terus data yang berupa time series. Time series ini ada periode waktunya ya, ada periode waktunya. Ini contohnya, jadi kita gunakan line chart. Nah, ini biasanya kita untuk melihat tren atau pola. Ya, terus data relasional ini hubungan antara dua variabel atau lebih ya, kita gunakan scatter plot seperti ini. Nah, yang terakhir adalah data geospasial. Data geospasial ini menunjukkan geografis atau sebaran ya, wilayah. Jadi kita bisa gunakan choropleth map atau heat map. Ini contohnya. Nah, data-data ini biasanya sebaran contohnya misal lokasi tempat tinggal siswa, atau bisa jadi sebaran madrasah yang ada di suatu wilayah, atau bisa jadi sebaran fasilitas sekolah. Nah, ini penting untuk dipahami karena nanti kita akan melakukan visualisasi data yang tepat sesuai dengan jenis data yang kita miliki. Baik sobat pelatihan, setelah kita mengenal, kita akan lanjut. Nah, kita akan bahas ini 5 kesalahan yang sering dilakukan saat visualisasi data. Sambil kita reflection ya, self reflection sobat pelatihan, pernahkah kita melakukan kesalahan ini? Semoga setelah materi ini tidak ada lagi ya. Yang pertama, tentang penggunaan warna yang kurang tepat. Kita ingin menampilkan data yang lebih menarik. Kita memilih warna yang banyak seperti ini. Nah, warna yang terlalu banyak ini dapat mengganggu saat membaca. Dan bisa jadi pembaca kita salah menginterpretasikan dari data yang kita visualisasikan. Ini contohnya. Terlalu banyak warna. Ya, terlalu banyak warna. Ini yang kita hanya menggunakan satu tone warna. Ini untuk data yang sama. Mana yang lebih menarik sobat pelatihan? Yang ini kah? Atau yang ini yang lebih menarik? Tentu yang ini ya sobat pelatihan ya. Nah, sarannya untuk main warna kita bisa gunakan template warna. Jadi gunakan warna-warna yang dalam satu tone. Nih ya. Kita bisa gunakan banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan color hunt atau kita bisa gunakan color hacks ya untuk memberikan masukan kira-kira tone warna apa yang bisa kita gunakan. Oke, ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua kaitannya dengan terlalu banyak data yang kita tampilkan dalam satu grafik.
Tujuannya memang kita ingin menampilkan data sedetail mungkin, sehingga kita tampilkan semua data kita. Tapi ternyata bisa membuat audiens kita merasa kebingungan dengan data yang ada. Bisa jadi tadi akan kesalahan dalam menginterpretasikan data yang kita tampilkan. Ini contohnya. Fungsinya Sobat Pelatihan bisa memilih beberapa jenis grafik berdasarkan data yang ingin kita tampilkan. Ini ya, jadi jangan terlalu banyak, cukup simple informasi apa yang kita ingin highlight dari data atau visualisasi data yang kita tampilkan. Selanjutnya menggunakan skala yang tidak proporsional. Nah ini yang perlu kita perhatikan Sobat Pelatihan. Jadi karena kesalahan dalam menentukan proporsional dalam skala ini ya, misalkan seperti di sumbu Y seperti ini, tentu dapat membaca salah menafsirkan data yang disajikan. Kalau salah menafsirkan, nanti tentu pengambilan keputusannya juga menjadi kurang tepat. Setelah itu, kita akan yang keempat menggunakan teknik visualisasi data yang keliru. Kita punya baik bar chart dan pie chart, ini dua-duanya untuk komparasi gitu ya. Untuk komparasi, nah ini sama-sama tapi punya kekhususan yang berbeda. Kalau bar chart kita gunakan untuk perbandingan antar kategori, jadi lebih kelihatan gitu ya. Sementara kalau pie chart itu kita gunakan untuk menampilkan bagian tapi dia keseluruhan, jadi persentase. Nah ini kurang tepat kalau untuk ini ya, dia lebih tepat menggunakan bar chart karena kita bisa lihat perbandingan gitu ya Sobat Pelatihan. Nah selanjutnya yang terakhir adalah kaitannya dengan tidak mempertimbangkan konteks audiens. Nah ini penting seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau audiens kita yang kita sasar adalah masyarakat umum, gunakanlah visualisasi data yang simple dengan penggunaan istilah yang bisa dipahami. Ya, jadi jangan gunakan tampilan yang seperti ini rumit. Jadi sesuaikan dengan pengetahuan atau pengalaman dari audiens. Nah ini 5 kesalahan yang sering kita lakukan Sobat Pelatihan. Dari 5 Sobat Pelatihan, kesalahan mana yang pernah Sobat Pelatihan lakukan? Nah dari 5, ya semoga nggak terlalu banyak ya. Nah setelah ini diharapkan Sobat Pelatihan bisa lebih lebih bisa memilih visualisasi data yang tepat sesuai dengan jenis data yang Sobat Pelatihan. Sobat Pelatihan, visualisasi data alat penting dalam memahami dan mengkomunikasikan informasi. Jadi gunakanlah prinsip-prinsip visualisasi data yang tadi yang sudah kita bahas di awal agar kita bisa membuat visualisasi data yang efektif, menarik, dan bermakna. Sobat Pelatihan, nelayan berlayar di tengah lautan, berlayar pulangnya membawa ikan. Visualisasi data tidak sekedar warna dan tampilan, tapi alat untuk analisis dan pengambilan tindakan. Sobat Pelatihan, ini Sobat Pelatihan ya, pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa beli durian. Jika ada kata yang keliru kurang berkenan, mohon maaf kiranya diberikan. Terima kasih Sobat Pelatihan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.